Bab 089. Memilih menikahi janda kampungan, dan yang paling menyebalkan kau merangkul an 4KH4 RAM itu. Jujur, keputusan Oma Lusita menjadikanmu ahli warisnya, adalah hal lucu dan bodoh. Daeng, sudah. Sentak Chelsea, memperingatkan. Arman berusaha untuk menahan-nahan rasa kesalnya sejak tadi. Namun, kali ini ucapan Daeng berhasil membuat rahang wajahnya semakin mengencang. Tidak pantas. Saat kecil, semua keluarga ayahnya tidak ada yang peduli padanya, dan sekarang, dianggap tidak pantas hanya karena punya tujuan hidup berbeda. Niatnya untuk membawa Chelsea keluar dari ruangan itu kembali diurungkan. Kedua tangan terkepal di sisi tubuhnya, semakin erat dan akhirnya berbalik cepat, menghujamkan satu P*kulan ke wajah sepupunya itu. Bak! Tubuhnya terhempas ke belakang, membentur dinding ruangan, dan akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Darah segar mengalir dari hidungnya dan luka lebam akibat pukulan Arman tadi. Chelsea hanya bisa menelan ludah saat melihat amarah suaminya. Mengingat Arman sangat jarang menunjukkan kemarahan, kecuali sudah benar-benar kesal. Bawa pria ini pergi, dan jangan pernah biarkan masuk kemari lagi, atau kalian yang saya pecat, ucapnya, memandangi dua petugas keamanan yang masih mematung di depan pintu. Baik, Pak. 29. Kedua petugas keamanan itu bergegas membopong Daeng meninggalkan ruangan itu. Hingga kini tinggallah Chelsea dan Amnen di sana. Ayo pulang. Arman meraih tangan Chelsea dan menuntunnya meninggalkan ruangan itu. Mungkin terlalu syok karena Chelsea hampir celaka lagi, hingga Arman sama sekali tidak menanggapi sapaan para pegawai kantor. Sesaat setelah masuk ke dalam mobil, Arman tak lekas tancap gas meninggalkan pelantaran depan. Diraihnya kotak obat kecil di laci dashboard mobil untuk mengobati goresan kecil di wajah Chelsea, akibat cakaran Daeng. Nggak apa-apa, Mas. Ayo jalan aja. Aku mau istirahat di rumah, ungkap Chelsea semabari menghirup aroma minyak kayu putih akibat pusing yang tiba-tiba menyerang. Tapi, Arman tetap kekeh melanjutkan aktivitasnya. Mendekat, dan menyematkan plester kecil di pipi istrinya. Setelah selesai, ia tak langsung mundur, melainkan berangsur semakin dekat, mengecup singkat B. Bir ranum itu. Hari ini, terakhir kamu berkegiatan. Sudah waktunya untuk cuti dari semua aktivitas untuk persiapan persalinan. Olahraga ringan saja di sekitaran rumah, lebih aman. Chelsea sempat mematung dengan wajah memerah, sebelum akhirnya mengangguk dan kembali bersandar pada kursi mobil. Melihat sang istri mulai tenang, Arman pun segera melajukan mobilnya, meninggalkan halaman depan. Meski begitu, ucapan Daeng tadi masih terus terbayang-bayang. Walaupun tak pernah diungkapkan, Arman sebenarnya sangat sakit hati jika statusnya sebagai anak yatim piatu selalu diungkit, bahkan setelah ia dewasa, punya keluarga dan tujuan hidup sendiri. Setelah memastikan Chelsea tertidur, dan berkoordinasi dengan para penjaga rumah, Arman kembali keluar untuk giat malam bersama anggota reskrim dan tim gabungan dari Resmob, mendatangi tempat kerusuhan yang terjadi di salah satu rumah MUK Kari dan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. Helaan napas Arman terdengar bergetar saat melihat kantong-kantong mayat di hadapannya. Menoleh kepada kepala reserse mobile, yang baru saja tiba. Ketua geng motor itu masih belum diketahui. Belum. Kejadian yang sama juga terjadi di sekitaran Jaksel dan jejak yang ditinggalkan pada korban masih sama. Jari telunjuknya mengarah kepada mayat yang masih terbaring di berangkar ambulans. Logo kuda hitam. Arman berdecak seiring leher belakang yang tiba-tiba mengencang. Aku mulai memahami tujuan orang itu. Secepatnya, rapat koordinasi harus dilaksanakan,
tolong infokan ke Kasat Intelkam dan Bareskrim. Kita butuh bantuannya untuk mengatur strategi penyidikan. Siap. Pria itu menepuk-nepuk pundak Arman. Tenanglah, jangan terlalu diforsir dulu, istrimu kan lagi hamil besar. Jangan sampai dia melahirkan tanpa didampingi suaminya. Insya Allah saya standby. Santai banget kamu. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Dulu, waktu istri saya mau melahirkan, saya sampai nangis, panik, pokoknya nggak terkendalilah. Itu kan, kamu. Alhamdulillah saya sih, cukup biasa aja. Kalau saya panik, nanti siapa yang nenangin Chelsea? Sudah ya, saya pulang dulu. Iya. Hati-hati. 30. Jika biasanya, Arman akan sangat perfeksionis saat mendalaminya suatu kasus, maka, untuk sekarang ia mendahulukan istrinya yang sedang hamil besar. Setelah memastikan para petugas lain bisa mengembalikan alih proses olah TKP, ia pun beranjak pulang. Pun di trimester akhir kehamilan Chelsea, Bu Nur tidak pernah pulang ke rumahnya sendiri. Beliau memilih tinggal bersama Chelsea dan Arman untuk berjaga-jaga. Saking siapnya menjadi seorang nenek, Bu Nur menolak niat Arman yang ingin memberangkatkannya haji. Hingga mau tidak mau, Rania hanya berangkat bersama kerabat Arman yang lain. Malam ini, sebelum tidur, beliau membuat ramuan tradisional dan langsung dibawa naik ke lantai atas untuk diberikan kepada Chelsea. Nduk. Bu Nur melangkah dengan hati-hati, masuk ke dalam kamar utama, sambil memegang cangkir di tangannya. Ini diminum dulu. Jangan langsung tidur. Cangkir tersebut diletakkan di atas meja sofa dan bertepatan dengan itu Chelsea baru saja keluar dari kamar mandi, melangkah tertatih-tatih sambil memegangi pinggangnya. Bu, sepertinya aku mau melahirkan, ucapannya dengan lemah. Heh. Beliau segera mendekat, panik. Udah ada tanda-tandanya. Iya, ada bercak D asteris rah dan sekarang perutku mules terus. Ya Allah, kamu tenang, itu biasa. Sekarang ibu siapin barang-barang dulu. Kamu tunggu di sini. Iya, Bu. Chelsea terus mencoba mengatur napas. Duduk di sofa panjang di sisi ruangan. Karena sudah sering ikut kelas ibu hamil, jadi ia cukup tenang menghadapi situasi seperti ini. Lah yakin bisa menghadapi setiap pembukaan sebelum melahirkan. Di lantai bawah, Bu Nur, Bibi dan Art lain bergerak cepat membawa keluar koper dan tas berisi peralatan B4Y, dan kebutuhan lain yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Tak lama, Arman datang. Ia masuk sambil mengerutkan kening saat melihat mertua dan para pekerjanya sibuk warawiri, sambil menenteng banyak barang. Bu, ini kenapa? Tanyanya saat menghampiri Bu Nur. Ini loh, beliau menunjukkan tas jinjing besar di tangannya. Chelsea mulai mules, udah ada tanda-tanda kalau dia akan melahirkan. Heh. Niatnya ingin menjadi calon ayah yang siaga dan bersikap tenang dalam situasi apapun. Tapi mendengar penuturan ibu mertuanya saja, ia sudah pucat dan bingung sendiri. Tak lama, Chelsea turun dari lantai atas dengan dituntun oleh Bibi dan seorang Art lainnya. Raut wajah Arman pun semakin tak terkendali saat melihat Chelsea meringis sakit dengan wajah pucat dan berkeringat. Sayang, ia mendekat merekuh sang istri dan mengecup keningnya dengan singkat. Kamu baik-baik saja, sakit ya, mau Mas gendong? Chelsea menggeleng pelan lalu kembali meringis saat merasakan nyeri yang hilang timbul sejak tadi. Wis tuh Mas, nggak usah banyak nanya dulu. Antar aku ke rumah sakit sekarang. Iya. Kepanikan Arman semakin menjadi-jadi. Bola matanya melirik kanan-kiri seperti orang kebingungan hingga akhirnya ia mengambil alih koper dan tas jinjing di hadapan mertuanya dan langsung dibawa keluar.
Terlihat, Pak sopir sudah standby di depan, karena tadi Bibi memintanya untuk menyiapkan mobil. Ia pun bergerak cepat membuka bagasi agar sang majikan bisa membawa masuk koper dan tas tadi. Kita berangkat sekarang. Perintah Arman kepada supirnya. 31. Iya, Pak. Arman masuk ke dalam mobil, duduk di samping kemudi. Namun, raut wajahnya berubah kesal, karena sang supir tak kunjung menghidupkan mesin mobil. Kenapa lama banget sih? Kalau kamu takut nyetir, biar saya saja. Maaf, Pak. Ucapnya dengan sungkan. Tapi, Bu Chelsea-nya aja belum masuk mobil. Gimana mau berangkat? Heh. Arman menoleh ke kursi belakang dan benar saja, istrinya belum masuk. Astagfirullah. Yang mau lahiran malah ketinggalan. Cepat-cepat ia turun, menghampiri Chelsea yang baru saja keluar teras, dituntun Bu Nur dan Bibi. Piye sih mas, kok malah masuk mobil duluan, tutur Chelsea sedikit kesal. Maaf, aku panik. Ayo masuk. Arman mengambil alih, menuntun Chelsea masuk ke dalam mobil. Sekarang mereka duduk berdampingan di kursi penumpang. Sedangkan Bu Nur duduk di samping supir. Setelah memastikan tak ada yang ketinggalan lagi, Pak supir segera tancap gas dengan kecepatan sedang, meninggalkan pelantaran depan rumah itu. Selama perjalanan, Chelsea tak hentinya meringis saat rasa nyeri datang, dan selama itu pula ia terus meremas dan menarik-narik rambut Arman. Aduh, sakit. Meski dijambak sampai hampir rontok, Arman sama sekali tidak melayangkan protes. Ia benar-benar pasrah sekarang. Di waktu bersamaan saat Chelsea akan segera melahirkan, Arkan pun akan segera mengakhiri tugasnya, setelah 1 tahun jauh dari keluarga. Bertempat di lapangan pos komando, ia berdiri di depan barisan anggota pasukan elit. Berseragam dan bersenjata lengkap, memakai topi baret merah kebanggaan dengan cat pewarna khusus memenuhi wajahnya. Grup 3 Kopassus, dengan Sasanti Trikotaman Wira Naracabyuha. Hormat, gerak. Buh tingginya semakin tegap, seiring dengan telapak tangan yang bergerak cepat ke depan dahi untuk memberikan hormat kepada sang saka merah putih yang berkibar di atas sana. 32. Malam ini adalah penentuan sebelum kembali ke tanah kelahiran. Malam ini pula adalah penentuan, pulang dengan raga Parakarta atau gugur tinggal nama. Baret merah kebanggaan sebagai pasukan elit bukanlah jaminan. Takdir tetap milik Sang Maha Kuasa. Sumpah setia sebagai abdi negara, menepis semua keraguan yang ada, meski tangis keluarga jika terjadi apa-apa, adalah ketakutan tersendiri semua anggota. Seorang jenderal besar pernah berkata, komando pasukan khusus, harus siap M4T, tapi tidak boleh M4T. Lebih baik mandi keringat di medan latihan, daripada mandi darah di medan pertempuran. Selesai apel singkat dengan para prajurit yang tersisa, mereka semua naik ke medan pertempuran untuk terakhir kali, malam ini. Menghadapi ketua pasukan sekutu yang akhirnya melakukan gencatan senjata. Keputusan final menghasilkan kesempatan untuk menghentikan tindakan agresif masing-masing. Hal ini pun dirayakan besar-besaran oleh para warga lokal dan tim militer sebelum pulang. Kakak, nanti balik ke sini lagi jangan sendiri, ya. Bawa pasangan kakak, ucap seorang gadis kecil saat mengalungkan bunga di leher Arkan. Wanita cantik berjilbab. Jangan yang beda agama. Ucapan terakhir gadis kecil itu membuat senyum di wajah Arkan luruh. Sedangkan rekannya di belakang sana malah tertawa terbahak-bahak. Ya, cerita cinta Arkan yang terhalang kepercayaan sudah tersebar ke seluruh area itu. Fakta itu pun bagai tamparan untuk Arkan. 1 tahun tak bersua, membuatnya berpikir, mungkin saja sekarang Rania sudah punya pacar yang satu frekuensinya lainnya.
Atau mungkin gadis itu sedang fokus di akademi kepolisian. Insya Allah. Kakak akan kembali ke sini dengan seorang wanita nantinya, ungkapnya sembari mengusap lembut pucuk kepala gadis kecil yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri, selama 1 tahun belakangan. Setelah acara perayaan malam tadi, keesokan paginya semua personel berangkat pulang melalui jalur udara, menggunakan pesawat terbang yang dikirimkan pemerintah pusat. Mereka diantar oleh warga dan kepala daerah sebagai tanda penghormatan. Arkan yang baru saja menaiki tangga pesawat, menyempatkan diri menoleh ke belakang, melihat orang-orang yang melambaikan tangan ke arahnya. Tentu saja ia sedih meninggalkan daerah yang ia tempati selama setahun terakhir, tapi di belahan bumi yang lain, ada banyak orang yang menanti kepulangannya dan ia harap salah satu orang yang menunggunya pulang adalah Rania. Di pagi yang sama, Rania baru saja tiba di Indonesia setelah melaksanakan ibadah sebagai seorang Muslim untuk pertama kalinya di Tanah Suci. Masih dengan gamis gombrangnya, ia langsung ke rumah sakit sendirian. Sedangkan kerabat Arman yang ikut menjalankan ibadah haji bersamanya, memilih untuk beristirahat di rumah masing-masing. Arman tak pernah meninggalkan ruangan persalinan, menemani istrinya yang masih berjuang melawan. 33. Sakit dari tahapan pembukaan yang sedang berlangsung. Kamu yakin masih tahan, tidak mau operasi saja? Tanyanya meyakinkan. Chelsea menggeleng lemas. Nggak mau. Insya Allah aku bisa, Mas. Melihat sang istri terus mengatur napas, membuat Arman ikut melakukan demikian. Di tengah situasi yang semakin mendebarkan, suara derit pintu membuat perhatian mereka teralihkan. Rani. Bu Nur beranjak menghampirinya 4K angkatnya itu. Memeluk dan umi pipinya untuk melepas rindu. Maaf karena kami tidak bisa menjemput ke bandara, ungkap Bu Nur sambil menyeka air matanya. Nggak apa-apa, Bu. Ada Pak Supir kok. Kedua mata Rania beralih ke arah Brangkar. Tanpa pikir panjang, ia segera mendekat, menyalami tangan Chelsea dan Arman secara bergantian. Kekhawatiran terlihat jelas di wajah Rania saat melihat sang kakak ipar begitu pucat. Saya pikir, Kak Chelsea sudah melahirkan. Saya lumayan kaget tadi, pas tahu masih di ruang persalinan. Belum, dia masih betah di dalam, Ran, lirih Chelsea yang masih terbaring di atas Brangkar. Kamu kenapa tidak pulang ke rumah dulu, sahut Arman dengan ekspresi datarnya. Lebih baik pulang dulu. Aku dan ibu bisa menghandle Chelsea di sini. Saya. Rania menoleh kepada Chelsea, kemudian kembali menatap Arman. Kalau boleh, saya mau menemani Kak Chelsea persalinan, Bang. Boleh ya. Ekspresi Rania saat meminta izin padanya, membuat Arman tidak tega melarang. Gadis itu terlihat masih sangat segan kepadanya, untuk bicara saja masih sangat formal. Ya, baiklah. Senyumnya berubah sumringah mendengar persetujuan Arman. Namun, detik berikutnya, lengkungan senyum itu buyar begitu saja saat melihat cairan seperti air mengalir dari bawah kaki Chelsea. Bang Arman, itu. Jari telunjuk Rania menunjuk ke atas Brangkar. Sontak, kedua mata Arman terbelalak melihat hal tersebut. Ekspresi wajah yang tadinya mulai tenang, kembali pucat. Ia menoleh kepada Chelsea yang tak lagi bisa bicara apapun. Sayang, kamu pipis. Lah dalah, itu bukan pipis, men. Sahut Bu Nur. Ini ketuban, cepat panggil dokter. Istrimu mau melahirkan ini. Kepalanya udah di bawah banget, jelasnya sambil memeriksa area P3 root bawah Chelsea. Biar saya saja, ujar Rania saat melihat Arman hendak beranjak. Berbalik dan berlari pergi meninggalkan ruangan itu untuk memanggil dokter yang bertugas. Di sisi Brangkar,
Arman tak pernah melepaskan genggaman tangan dari Chelsea. Hingga kedua matanya mulai berkaca-kaca, saat melihat istrinya itu terlihat sangat kesakitan. Seorang dokter segera menuntun Chelsea untuk mengambil posisi untuk pemeriksaan akhir sebelum persalinan. Sedangkan beberapa orang perawat menyuntikkan cairan obat ke tabung infus. Pembukaan sudah penuh. Beralih menatap Bu Nur dan Rania di belakang. Siapa yang akan mendampingi Bu Chelsea persalinan? Ibunya atau suaminya? Suaminya saja, Dok, sahut Bu Nur.